Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Di alam rahasia ruang dan waktu, lingkungannya keras, dan tidak banyak tempat yang benar-benar cocok untuk kelangsungan hidup monster, dan ruang ini tidak diragukan lagi merupakan tempat yang paling cocok bagi monster untuk bertahan hidup. Lei Jun bukan milik Warcraft dalam arti yang sebenarnya, tetapi dia telah tinggal bersama Taiksu Gulong untuk waktu yang lama, dan telah memiliki perasaan terhadap banyak Warcraft. Di dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, jika ada monster yang mengambil inisiatif untuk menghadapi mereka, maka bunuhlah mereka. Tetapi untuk monster yang lemah itu, Lei Jun tentu saja tidak ingin mereka dibantai. Xiao Yan mengangguk, hal yang sama berlaku untuk yang lain. Mereka bukan orang pembunuh. Jika monster tidak mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, mereka secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh monster itu. Melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya setuju, Lei Jun berhenti berbicara omong kosong dan berjalan menuju pintu masuk ruang. Tiba-tiba, daya tarik yang kuat muncul langsung di sekitar Lei Jun, menarik tubuhnya sepenuhnya. Xiao Yan dan yang lainnya juga datang ke depan pintu masuk, dan tiba-tiba semua sosok menghilang di pintu masuk. Sinar cahaya melintas dan secara bertahap satu demi satu sosok muncul di padang rumput. Energi spiritual surga dan bumi di sini sangat kaya, dan kecepatan kultivasi di sini mungkin jauh lebih cepat daripada di penciptaan. Di sini, beberapa orang tiba-tiba merasa bahwa kelelahan mereka selama berhari-hari juga tersapu. Pada saat ini, mereka tidak terburu-buru untuk menemukan buah pelangi, tetapi menikmati kedamaian dan kesegaran yang langka. Setelah datang ke alam rahasia ruang dan waktu, hati mereka masing-masing tegang, dan ada kesempatan langka untuk bersantai. Pada saat ini, bagi mereka, tempat ini adalah surga. Di antara mereka, Yun Yun dan Zhang Qian adalah yang paling bahagia. Wanita tidak cocok untuk bertarung sejak awal. Saat ini, di bawah pemandangan yang indah ini, lebih cocok untuk mereka. Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya terus bergerak maju, cahaya putih tiba-tiba menyala di gunung di kejauhan, dan cahaya putih menyebar ke sekitarnya. Pada saat yang sama, tekanan kuat juga samar-samar muncul. Datang dari sana, di bawah tekanan ini, bahkan Xiao Yan merasakan tekanan yang kuat. Begitu kuat, jika itu adalah manusia, seseorang yang memiliki paksaan semacam ini mungkin juga memiliki kekuatan Raja Abadi. Mungkinkah ada binatang ajaib di ruang ini yang memiliki kekuatan untuk mencapai Raja Abadi? Jika itu masalahnya, maka tim Anda sendiri dalam bahaya. Matao dan yang lainnya juga merasakan paksaan ini. Setelah mereka memikirkannya, mereka menjadi tegas kembali. Jelas bukan gaya mereka jika mereka mundur begitu saja ketika menghadapi sedikit tekanan. Sebelum mereka datang, mereka sudah tahu bahwa ada manfaat besar di ruang ini, tetapi bahayanya juga tidak kecil. Jika Anda mundur saat ini, Anda pasti akan melepaskan kesempatan dengan sia-sia. Oke, kalau begitu kita harus selalu siap dan hati-hati. Yang terbaik adalah dapat menemukan Seven Star Rainbow Berry, tetapi lupakan saja jika Anda tidak dapat menemukannya. Semuanya untuk keselamatan Anda sendiri. Kata-kata Xiao Yan terngiang di telinga semua orang. Jelas paksaan Raja Abadi ini bahkan Xiao Yan merasakan paksaan yang kuat. Sekelompok orang yang masih tenggelam dalam kegembiraan segera mulai berjaga-jaga, berpencar satu persatu, dan berada dalam kondisi pertempuran. Semua orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Pada saat ini, bau darah yang kuat secara bertahap muncul di udara, yang sangat tidak menyenangkan. Mungkinkah orang lain telah memasuki ruang ini? Xiao Yan merenung, meskipun ruang ini sangat tersembunyi, kemungkinan besar orang masih akan menemukannya. Xiao Yan berkata kepada mereka, ayo kita lihat. Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk pergi melihatnya. Bahkan Lei Jun tidak terlalu akrab dengan ruang ini, dan mampu membiasakan diri dengan ruang ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Xiao Yan dan rombongannya segera berjalan menuju tempat berdarah ini. Ketika mereka mendekat ke sini, mereka menyadari bahwa ada binatang besar yang tergeletak di padang rumput ini. Itu adalah binatang berbentuk naga dan tidak memiliki kemampuan terbang. Namun, binatang ini dibunuh secara brutal. Ada banyak luka di tubuh monster ini, dan pengungkapan monster ini langsung dipotong, dan anggota tubuhnya dipotong dan dipanggang, dan darahnya menodai seluruh tanah. Jika itu masalahnya, itu tidak terlalu buruk. Yang terburuk adalah ada monster kecil yang belum lahir di perut monster ini, dan dia menutup matanya selamanya. Tangan Lei Jun secara bertahap mengepal, dan niat membunuh melintas darinya.
Xiao Yan melihat pemandangan ini, alisnya berkerut. Ada banyak binatang yang mati di tangan Xiao Yan, dan banyak binatang yang dipanggang oleh Xiao Yan. Namun, melihat adegan ini, hati Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar. Melihat adegan ini, Yun Yun dan Zhang Qian mau tidak mau menelan ludah, merasa sangat kejam. Xiao Yan memandang binatang besar di depannya, ragu-ragu sejenak, dan kemudian api langit di tangannya muncul, dan api yang mengamuk segera membakar, dan tubuh binatang ini benar-benar hancur pada saat ini. Daripada membiarkan mayatnya dibuang di padang rumput ini, akan lebih baik mengirimnya kaki terakhir agar bisa pergi dengan tenang. Setelah api berlangsung lama, Xiao Yan secara bertahap mengumpulkan apinya sendiri, dan kelompok itu secara bertahap berjalan ke depan. Pada saat ini, sekelompok cahaya berwarna-warni melintas langsung di depan Xiao Yan dan yang lainnya, dan segera menghilang di depan semua orang. Ini, Xiao Yan memandang kelompok cahaya berwarna-warni dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Mungkinkah ini buah pelangi yang dikatakan Lei Jun? Lei Jun memandang Xiao Yan dan mengangguk, beri berwarna-warni adalah sejenis makhluk spiritual yang lahir antara langit dan bumi, dan ia dapat dengan bebas mengubah posisinya. Oleh karena itu, memetik buah beri yang berwarna-warni membutuhkan lebih dari cukup kekuatan. Yang lebih penting adalah untuk mengandalkan kesempatan satu orang. Tentu saja, tampaknya ada orang lain yang masuk ke sini. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk mengambil buah beri warna-warni dari orang lain. Tetapi bagaimanapun juga, Anda tidak memetiknya sendiri, efeknya tidak sangat baik. Setelah menerima penegasan Lei Jun, wajah Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Menurut Lei Jun, apa yang mereka temui barusan adalah beri pelangi. Orang lain juga menunjukkan kegembiraan mereka setelah sekian lama. Bisakah mereka akhirnya memetik buah pelangi bintang 7 dengan lancar? Kamu dapat bertindak sebagai sebuah tim, tetapi cobalah untuk tidak terlalu berjauhan. Hindari bertindak sendirian. Xiao Yan melihat sekelompok orang di sekitarnya dengan sedikit senyum di bibirnya. Ini adalah peluang yang harus ditangkap, ledakan. Suara keras menyebar, dan di bawah tekanan kuat, seekor binatang besar perlahan-lahan jatuh ke tanah dengan lemah, dan tidak bisa lagi berdiri. Melihat sekelompok manusia di depannya, mata binatang buas ini dipenuhi dengan keputusasaan. Tentu saja, lebih banyak kebencian. Kelompok musuh asing ini tidak hanya mengambil sumber daya di gua mereka sendiri, tetapi juga memperlakukan diri mereka sendiri seperti ini. Jika ada kesempatan, mereka harus membunuh mereka semua. Namun, pada saat ini, serangan yang akan jatuh tiba-tiba berhenti. Xiao Yan memandang binatang itu, lalu melihat lagi beri pelangi bintang 7 di tangan Yun Yun, dan berkata dengan ringan, kami hanya ingin mengambil apa yang kami butuhkan, dan kami tidak ingin menyakitimu. Dengan kemampuanmu, saya ingin mendapatkan buah pelangi bintang 7 ini lagi. Tidak sulit, tetapi kami tidak bisa. Maaf. Ketika Xiao Yan selesai mengatakan ini, dia dan rekannya berjalan ke kejauhan, dan secara bertahap menghilang dari mata binatang ini. Binatang itu memandang Xiao Yan yang pergi, dan pada saat ini, anak binatang itu masih muncul di sampingnya. Ia merasa lega, dan keengganan aslinya berangsur-angsur menghilang. Namun, pada saat ini, sebuah pisau panjang terbang, dan segera, kepala binatang kecil yang bersandar di sisinya dipotong, dan darah memercik ke binatang itu. Dan pisau panjang itu kembali ke tuannya setelah memotong kepala binatang itu. Melolong, binatang buas yang telah tenang segera menjadi kesal lagi, dan suara rengekan menyebar, dan ada kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya dalam rengekan ini. Binatang ini juga menjadi sangat marah, menatap ke satu arah, di mana seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan pisau panjang di tangannya. Binatang buas itu menyerbu ke arah pria berbaju hitam dengan suara menderu, dan pria berbaju hitam itu menatap binatang buas di depannya, dan berkata dengan mencibir di sudut mulutnya, ekspresi marahnya benar-benar imut. Itu hanya sayang, terlalu lemah. Pisau panjang di tangan pria berbaju hitam perlahan terangkat, dan cahaya putih melintas langsung dari leher binatang ini. Tiba-tiba, kepala binatang itu langsung terpotong. Kilatan bayangan pedang lainnya melintas, dan hanya dalam sekejap, semua anggota tubuh binatang ini dipotong. Ada sedikit kegembiraan di mata pria berbaju hitam itu, seolah siksaan semacam ini sangat menarik. Hehe, akhirnya aku menemukan beberapa mainan yang layak. Aku harap kamu bisa bermain denganku sebentar. Pria berbaju hitam itu melihat ke tempat Xiao Yan dan yang lainnya menghilang, dengan seringai di sudut mulutnya. Saat berikutnya, sosok hitam itu berangsur-angsur menghilang, mengejar ke arah Xiao Yan dan yang lainnya.
Ketika pria berpakaian hitam itu pergi, beberapa binatang iblis naga terbang secara bertahap mendarat di tanah. Melihat binatang iblis yang mati secara tragis menunjukkan sedikit warna merengek. Setelah beberapa binatang terbang tinggal di sini, mereka pergi jauh ke langit lagi dan terbang ke kejauhan. Titik titik titik. Pernahkah kamu mendengar suara menderu? Yun Yun, yang berencana untuk melanjutkan, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dendam atribut angin membuatnya lebih peka terhadap hal-hal di sekitarnya. Memang, tampaknya itu adalah binatang buas yang kita lawan. Wajah Zhang Qian juga menunjukkan sedikit kontemplasi. Meskipun mereka telah meninggalkan jarak, mereka masih mendengar raungan dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Bukankah itu mengejarnya? Apakah perlu menjadi pelit? Kami baru saja mengambil salah satu buah pelangi bintang 7 tanpa menyakiti hidupnya. Wen Lin memandang kedua gadis itu dengan sedikit ketidakberdayaan. Binatang itu seharusnya sudah tahu seberapa kuat Xiao Yan dan yang lainnya, dan seharusnya tidak cukup bodoh untuk mengejar mereka. Kalimat ini tiba-tiba membuat wajah mereka terlihat jelek. Lagi pula, kebijaksanaan Warcraft tidak sebaik manusia. Meskipun terasa sedikit bahaya, tidak mungkin untuk menjamin bahwa itu tidak akan terburu-buru tanpa takut mati. Mungkin tidak, dan setelah mengeluarkan suara menderu itu, tidak ada suara lain, mungkin sudah menyerah. Matao melirik ke kejauhan, di mana ia perlahan-lahan mereda. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah yang lain, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, wajah Lei Jun juga dipenuhi dengan stagnasi. Dia telah hidup dengan monster selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu lebih baik tentang monster daripada dia. Dia juga samar-samar mendengar suara itu barusan. Betapa sedih dan enggannya itu. Jika itu benar-benar ditujukan pada Xiao Yan dan yang lainnya, lalu mengapa Xiao Yan dan yang lainnya membuat suara seperti itu setelah beberapa waktu? Apakah itu? Belalang menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Mungkinkah setelah Xiao Yan dan yang lainnya pergi, seseorang menikam binatang itu lagi? Ekspresi Lei Jun berubah, dan itu berubah menjadi sambaran petir dan terbang di belakangnya. Jika itu hanya binatang biasa, Lei Jun tidak akan bisa begitu peduli, tapi di samping binatang ini masih ada anaknya. Jika mati, maka tidak diragukan lagi bahwa binatang muda itu pada dasarnya sama. Tidak ada cara untuk hidup. Xiao Yan memandang Lei Jun, alisnya berkerut, tapi dia tidak menghentikannya sama sekali. Tiba-tiba, gelombang kuat muncul dalam rasa kekuatan jiwa Xiao Yan. Perhatikan penyembunyian. Wajah Xiao Yan segera menjadi jelek. Karena dalam persepsi Xiao Yan, sebenarnya ada sekelompok monster di depannya, dan jumlah monster sebenarnya melebihi 100. Sebenarnya ada 4 monster di level itu, pertempuran abadi, dan bahkan ada monster yang telah mencapai puncak alam roh peri dan mendekati tingkat Raja Peri menurut perkiraan Xiao Yan. Ini adalah gelombang besar bagi ancaman Xiao Yan. Di depan kelompok binatang iblis ini ada 4 serigala ganas yang kekuatannya telah mencapai puncak kaisar tertinggi. Kemampuan serigala untuk merasakan bau benar-benar lebih unggul daripada orang biasa. Kelompok binatang iblis semakin dekat dengan Xiao Yan dan kelompoknya. Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak monster akan datang ketika Lei Jun pergi dari sini, dan menilai dari ukuran kelompok monster, jelas bahwa mereka terorganisir dan berkumpul bersama dengan suatu tujuan. Xiao Yan juga merasakan saat ini. Di sana adalah tekanan besar. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menghentikan monster di puncak alam roh abadi, tetapi 3 monster lainnya di tingkat alam roh abadi mungkin akan merobek semua rekan satu timnya. Krisis yang dihadapi kali ini bahkan telah melampaui krisis yang dihadapi oleh Black Alliance. Xiao Yan melihat monster yang mendekat dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Aku mencoba untuk memancing monster kuat itu pergi. Kamu harus mengambil kesempatan untuk menjauh dari kelompok monster ini." Ketika kelompok itu mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka secara bertahap bubar dan mulai mencari Seven Star Rainbow Berry. Xiao Yan memandang pegunungan di kejauhan, dan mengerutkan kening bersama, berharap kekuatan itu tidak akan menemukannya. Jika tidak dengan situasi mereka saat ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk melawan monster tingkat Raja Abadi. Setelah memasuki Dosian, kekuatan jiwa Xiao Yan tidak diragukan lagi telah meningkat. Oleh karena itu, Xiao Yan dapat merasakan berbagai macam. Namun, meskipun beri pelangi bintang 7 muncul di depan mata Xiao Yan sekarang, itu menghilang hanya dalam sekejap. Meskipun Matao dan Yun Yun terpisah, mereka masih tidak mendapatkan keuntungan, yang membuat Xiao Yan kesal untuk sementara waktu. Mereka tidak tahu kebiasaan pertumbuhan beri pelangi bintang 7.
Jika mereka benar-benar ingin mencari perlahan seperti ini, maka saya khawatir mereka tidak tahu berapa lama untuk menemukan beri pelangi bintang 7. Xiao Yan tidak berdaya dan hanya bisa menggantungkan harapan terakhirnya pada Lei Jun, berharap dia bisa memberikan lebih banyak informasi tentang hal-hal seperti itu. Lei Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga bersentuhan dengan zat ini dalam sebuah buku kuno secara tidak sengaja, tetapi tidak ada pengantar terperinci dalam buku kuno itu. Saya merasakan energi yang terkandung di dalamnya, dan itu jelas tidak rendah. Sebagai seorang apoteker, Anda harus dapat mengekstrak energi ini. Terlebih lagi, hal semacam ini dapat mengubah posisinya dengan sendirinya, jadi tidak ada keraguan bahwa itu terutama tergantung pada kebetulan. Petik 2. Ada sedikit kepahitan di sudut mulut Xiao Yan, tapi dia mengangguk. Meskipun dia baru saja menyapunya, Xiao Yan masih bisa merasakan energi di buah pelangi bintang 7 ini. Jika dia bisa memanfaatkannya, itu akan terjadi, memang menjadi obat yang baik. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan memanggil rekannya kembali, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan solusi bagi kita untuk menemukannya. Saya pikir kita harus masuk lebih dalam ke zona binatang iblis, di mana seharusnya ada manusia yang telah mengganggu di sini saja, seperti kita. Mungkin dari mereka kita bisa belajar sesuatu tentang Qixing Hongberi. Meskipun semuanya pada dasarnya selesai saat ini, Xiao Yan juga memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Tetapi daripada membuang-buang waktu dengan sia-sia, lebih baik pergi langsung ke penyelesaian monster. Jika Anda tidak memasuki sarang harimau, bagaimana Anda bisa mendapatkan anak harimau? Binatang buas ini telah tinggal di sini sepanjang tahun, dan mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang beri pelangi bintang 7. Selain itu, Xiao Yan juga berharap untuk menggunakan tangan binatang buas itu untuk melunakkan pasangannya, karena hanya dengan cara ini kekuatan mereka dapat meningkat terus ditingkatkan. Adapun monster-monster itu, Xiao Yan hanya perlu mencapai efek pelatihan, dan jika tidak perlu, dia tidak harus membunuh mereka. Karena kamu sudah memutuskan, mari kita lihat. Saya harap semuanya berjalan dengan baik. Lei Jun memandang pegunungan di kejauhan dan mengangguk. Tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya berangkat, 3 monster tiba-tiba muncul di langit. Ketiga monster ini adalah 3 monster naga terbang. Mereka melayang di atas kepala Xiao Yan untuk waktu yang lama, lalu diam-diam lagi. Diam-diam terbang menuju tempat di mana tekanan mengerikan terdengar di awal. Xiao Yan merasa bahwa seseorang di sekitarnya selalu mengawasinya, tetapi ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk memeriksa, tidak ada binatang buas di langit biru. Apakah Anda curiga? Namun, perasaan seperti itu yang terbentuk dari pengalaman bertahun-tahun jelas tidak salah. Xiao Yan menjabat tangannya, semoga semuanya berjalan dengan baik. Pada saat yang sama, ruang di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada adalah pegunungan tertentu. Sialan, akhirnya aku menemukan zat yang mengandung energi yang kaya ini. Tetapi di tengah jalan, seekor binatang iblis terbunuh. Aku benar-benar marah. Kami tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi kami kehilangan beberapa rekan satu tim. Pria itu memandang rekan satu timnya dengan sedikit keluhan di matanya. Ya, awalnya baik-baik saja, monster-monster itu tidak begitu gila. Tapi sekarang, sulit dipercaya bahwa mereka benar-benar ingin membunuh manusia dan kemudian dengan cepat. Pria lain menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan sedikit di matanya warna ketakutan. Oke. Jangan mengeluh, teruslah mencari. Akhirnya aku menemukan hal yang sangat berharga, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Pemimpin itu melihat sekeliling dengan sedikit keserakahan di wajahnya. Saudaraku, lihat, ada buah pelangi bintang 7. Pada saat ini, seorang pria menunjuk ke pasangannya tidak jauh. Tidak jauh dari semua orang, ada tumpukan buah pelangi bintang 7. Semua buah pelangi bintang 7 memancarkan kilau biru dan sangat indah. Yang paling penting adalah jumlah buah pelangi bintang 7 di tumpukan ini ada hampir ratusan. Kalian semua tetap di sini, aku akan mendapatkannya. Bos berjalan ke depan tanpa ragu-ragu. Tetapi sebelum dia pindah, 2 orang telah memimpin untuk memetik buah pelangi bintang 7. Meskipun mereka adalah tim itu hanya sementara. Di hadapan minat, mereka tidak terlalu peduli. Pada saat ini, ketika kedua orang itu mendekati tumpukan buah pelangi bintang 7, cahaya putih melintas, dan segera, kepala kedua orang itu terbang keluar, dan darah langsung menyembur. Pada saat inilah buah pelangi bintang 7 yang bersinar terang menghilang, digantikan oleh batu hitam. Adegan ini tiba-tiba membuat orang-orang dari tim ini menunjukkan ekspresi ngeri, bayangan hitam melintas, dan 2 kepala segera terpenggal. Segera, ketakutan menyebar ke seluruh tim.
Dalam waktu kurang dari secangkir teh, seluruh tim terbunuh. Tidak terkecuali metode kematian orang-orang ini, semuanya dibunuh dengan cara dipenggal. Sebuah bayangan berdiri tidak jauh, dan ada darah perlahan tertinggal di pisau panjang di tangannya. Terlalu lemah, itu membosankan. Namun, ekspresi mereka sangat tampan. Dari keserakahan, kegembiraan, hingga ketakutan, itu sangat menarik. Pria berbaju hitam itu menjilat darah di wajahnya, lalu segera pergi jauh. Darah merah cerah mengalir di tanah, dan mayat itu dipisahkan, membentuk pemandangan yang menakutkan, dan pembunuhan itu masih berlangsung. Xiao Yan dan timnya terus-menerus mendekati pegunungan ini. Ketika mereka berada di pinggiran, Xiao Yan bisa melihat sangat sedikit monster. Tetapi saat mereka masuk lebih dalam, Xiao Yan secara bertahap menemukan bahwa ada monster di sini. Kekuatan juga meningkat. Untuk monster-monster muda itu, Xiao Yan hanya menggunakan paksaannya untuk mengusir mereka tanpa membunuh mereka. Untuk monster-monster yang merupakan ancaman tertentu bagi timnya, Xiao Yan membiarkan timnya menangani mereka sendiri. Untuk meningkatkan pengalaman tempur mereka, kilatan petir muncul, dan kemudian sesosok muncul di gunung ini. Melihat tunggul monster yang berserakan, tangan Lei Jun tergenggam erat. Tampaknya perasaan mereka tidak salah. Suara binatang ajaib itu memang kemarahan dan keengganan. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya bergerak, seseorang memecahkan binatang ajaib ini. Jejak menyalahkan diri sendiri secara bertahap muncul di hati Lei Jun. Jika mereka tidak mengkonsumsi kekuatan binatang ini, saya khawatir mereka tidak akan mati di sini. Tunggu, pada saat itu, pikiran Lei Jun secara bertahap mengingat aura pembunuh yang menghilang untuk sementara waktu ketika dia datang ke sini. Mungkinkah aura pembunuh adalah orang yang membunuh binatang ini? Pada saat itu, Lei Jun hanya ingin datang ke sini sesegera mungkin, dan tidak mengikutinya dengan cermat. Tetapi sekarang tampaknya orang yang dia temui kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Maaf, Lei Jun melirik monster itu, membungkuk sedikit dan segera mengejar Xiao Yan dan yang lainnya. Meskipun Lei Jun percaya bahwa dengan kekuatan Xiao Yan, dia seharusnya bisa menghadapinya, tapi dia masih berharap dia bisa menyelesaikan orang itu sendiri. Tidak jauh dari Xiao Yan, monster-monster itu sudah mendekat sedikit demi sedikit. Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan segera muncul di udara. Termasuk serigala-serigala ganas itu, hanya dalam sekejap, tubuh serigala-serigala ganas itu runtuh di tanah dan kalah kesadaran. Namun, Xiao Yan tidak membunuhnya secara langsung. Lagi pula jika dia benar-benar membunuh monster-monster ini dan membuat marah Raja Monster ini, maka tidak diragukan lagi bahkan Xiao Yan tidak tahan dengan kemarahan Raja itu. Serangan mendadak Xiao Yan, ditambah dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang menakutkan, berhasil memecahkan monster pelacak cepat, dan juga memberikan kemungkinan bagi mereka untuk melarikan diri. Pada saat ini, monster berkepala empat telah sepenuhnya bereaksi. Sebuah paksaan besar juga datang langsung dari binatang di tengah, dan teriakan keras bergema di seluruh langit seperti guntur. Manusia, masuk ke wilayah klan saya dan membantai klan saya. Hari ini, kami akan menggunakan darah Anda untuk memberi penghormatan kepada klan saya yang sudah mati. Suara ini secara alami datang dari mulut monster yang kekuatannya telah mencapai puncak alam roh abadi. Binatang ini adalah binatang naga terbang, Pterosaurus emas gelap, juga penguasa seluruh binatang di ruang ini. Sepasang sayap emas gelap melambai dengan lembut, dia datang ke sisi Xiao Yan, membawa Xiao Yan berada di bawah tekanan besar. Seperti yang diharapkan dari pemimpin kelompok monster ini, tampaknya tidak mudah untuk datang ke ruang ini kali ini untuk mendapatkan cukup banyak buah pelangi bintang 7 dengan lancar. Xiao Yan melawan monster ini sambil mencari tindakan balasan. Saya datang ke ruang ini hanya untuk menemukan apa yang saya butuhkan. Saya tidak ingin menjadi jahat dengan iblis Anda. Seharusnya ada manusia lain yang membunuh klan Anda. Xiao Yan menatap naga ungu keemasan gelap di depannya. Jiu Qiao penguasa Linglong secara bertahap muncul di tangan Xiao Yan. Xiao Yan sudah merasakan niat membunuh dari monster ini, jadi dia tahu bahwa harapan rekonsiliasi akan hancur. Benar saja, tepat ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, sebuah suara marah terdengar. Manusia sebelumnya mengatakan hal yang sama. Namun, saat ini, mayat mereka sudah digigit oleh anak-anak kita, dan segera kamu apakah itu akan sama? Jelas manusia memiliki pengaruh besar pada penduduk asli yang tinggal di sini, sehingga mereka tidak ragu untuk menggunakan metode kejam yang sama untuk melawan manusia. Pikiran Xiao Yan berangsur-angsur sampai pada gambaran manusia yang digigit binatang buas, dan Xiao Yan merasa sakit bahkan hanya dengan memikirkannya. Bagaimanapun, monster dan manusia adalah musuh.
Ini adalah kasus di benua penciptaan. Manusia membunuh monster dan mendapatkan inti sihir dan darah mereka untuk memperbaiki obat-obatan. Warcraft membunuh manusia dan meningkatkan kekuatan mereka dengan memakan mayat manusia. Hanya yang lemah yang bisa dibunuh, dan hanya yang kuat yang bisa tumbuh dengan lancar di dunia ini. Monster-monster ini hidup di alam rahasia ruang dan waktu ini, dan jarang berhubungan dengan manusia, dan hanya ada sedikit hubungan antara ruang ini dan ruang lain di alam rahasia ruang dan waktu. Umumnya, hanya sedikit orang yang bisa masuk ke tempat ini. Awalnya, mereka tidak memiliki banyak kebencian dengan manusia, tetapi dengan dibukanya kembali ranah rahasia ruang dan waktu kali ini, monster di ruang ini juga sangat terpengaruh. Dalam waktu singkat, ratusan monster diserang dan mati oleh manusia. Oleh karena itu, monster yang hidup di dunia ini tidak ragu-ragu untuk mengatur serangan balik, dipimpin oleh monster kuat, dan diluncurkan terhadap manusia yang masuk ke ruang ini, menyerang. Binatang ajaib itu jelas telah mendengar banyak tipu muslihat dari manusia, dan telah sepenuhnya menolak rangkaian kata-kata ini. Mati. Dark Jin Zilong meludahkan kalimat ini. Sekelompok sayap besar bergetar dengan lembut, dan tiba-tiba bola api besar muncul di sekitar tubuhnya, dan suhu di sekitarnya juga ada di sini. Saat bola api mulai terbentuk, ia langsung mengenai Xiao Yan. Ini adalah api binatang Anda. Meskipun kekuatan Anda sangat kuat, tetapi nyala api ini masih belum cukup untuk dilihat. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan telah mengalami pemanggangan api langit peringkat ketiga di daftar api langit. Dalam nyala api tingkat itu, Xiao Yan telah bertahan. Api binatang buas pada binatang ini sedikit untuk Xiao Yan tidak ada tekanan di semua. Melihat bola api besar di depannya, Sky Fire di tangan Xiao Yan perlahan mengalir ke Jiu Qiao Linglong Ruler, dan Jiu Qiao Linglong Ruler yang gelap segera muncul dengan warna yang cemerlang. Xiao Yan mendorong dengan lembut, dan tiba-tiba 9 penguasa indah terampil di tangannya menabrak bola api besar di depannya, dan secara bertahap tenggelam ke dalam bola api. Setelah bola api yang dipadatkan oleh naga ungu kemasan gelap melahap penguasa 9 terampil dan indah, nyala api bola api tampaknya ditekan, dan secara bertahap menjadi redup. Di tanah, semua binatang iblis menatap pertemuan di atas langit, dengan tatapan antisipasi yang kuat di mata mereka. Mereka kehilangan 4 binatang iblis yang dapat dilacak, dan persepsi mereka juga turun banyak, jadi mereka tidak melakukannya, terus mencari pasangan Xiao Yan. Ledakan. Di bawah semua tatapan, bola api berangsur-angsur meledak, dan api yang membakar menyembur ke seluruh pasukan binatang buas. Binatang buas itu menyaksikan adegan ini dan memilih untuk melarikan diri. Xiao Yan tahan terhadap api binatang buas ini. Monster yang lebih lemah ini tidak memiliki. Jika mereka terjebak dalam api itu, mereka akan terluka parah jika mereka tidak mati. Kali ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi berada di atas angin. Naga ungu kemasan gelap juga tercengang. Musuh ini tampaknya jauh lebih kuat daripada manusia lain yang dia temui. Itu hanya gerakan acak yang dia buat barusan. Di bawah gerakan ini, lawan sebelumnya akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Tetapi dia tidak berharap bahwa orang di depannya bisa terus tanpa cedera. Murid naga ungu emas gelap berangsur-angsur menyusut. Setelah penguasa 9 terampil dan indah Xiao Yan menerobos seluruh bola api, ia meluncurkan serangan tanpa henti, dan menabrak lurus ke arah binatang itu. Binatang buas itu melihat pemandangan ini, mendengus dingin, apakah itu akan membunuhku lagi? Saya tidak kompeten seperti binatang buas yang mati di tangan Anda, tingkat serangan ini tidak ada salahnya sama sekali. Sayap naga ungu emas gelap disilangkan di dada, dan penguasa 9 terampil dan indah langsung mengenai sayap naga ungu emas gelap, tetapi itu memantul kembali dalam sekejap. Xiao Yan menangkap 9 penguasa indah terampil yang terbang kembali, dan mendarat di tanah tanpa ragu-ragu. Apa yang harus dilakukan Xiao Yan bukan hanya untuk menahan binatang buas ini, tetapi juga untuk menampung sebanyak mungkin monster di tingkat makhluk abadi yang bertarung. Itu jelas tidak mungkin di langit. Lagi pula, hanya naga ungu kemasan gelap ini yang bisa terbang, dan binatang buas lainnya hanya bisa melihat Xiao Yan. Meskipun mereka marah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Naga ungu kemasan gelap melirik Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar menyerahkan keuntungannya di langit, dan berlari ke tanah sendiri. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jika itu masalahnya, biarkan dia merasakan harganya meremehkan monster-monster ini. Ada teriakan panjang dari mulut naga ungu kemasan gelap, dan binatang ajaib di tanah segera menyebar ke sekitarnya. 3 monster tingkat peri yang telah menonton pertempuran di tanah juga menatap Xiao Yan pada saat ini. 2 binatang telah meluncurkan serangan pada Xiao Yan tanpa ragu-ragu.
Binatang buas yang menyerang Xiao Yan adalah harimau satu persatu. Harimau ini sangat besar dan menatap Xiao Yan di depannya, tetapi sangat lincah, dan datang ke sisi Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Telapak tangan raksasa difoto langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah, dan dia menggunakan jarak untuk meninggalkan posisinya. Dan telapak tangan harimau juga menamparkan langsung ke tanah, dan cetakan telapak tangan besar segera muncul di tanah. Cetakan telapak tangan ini terukir dalam di tanah, dengan kedalaman setengah meter. Ketika Xiao Yan mendarat tidak jauh, sesosok menabrak Xiao Yan langsung dari depan Xiao Yan. Binatang ini memiliki satu tanduk dan sangat tajam. Itu adalah badak. Melihat adegan yang tiba-tiba ini, Xiao Yan sedang terburu-buru dan hanya bisa memblokir 9 penguasa indah terampil di depan dadanya. Badak itu langsung mendukung 9 penguasa indah terampil Xiao Yan dan mundur selusin langkah, dan kemudian secara bertahap berhenti. Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menelan ketika dia merasakan ketiga binatang itu menatapnya. Tekanan yang dia temui kali ini tidak lebih buruk daripada yang berurusan dengan makam darah. Yang itu memiliki Skyfire yang sangat mendominasi di tangannya, tetapi dia dikelilingi oleh 3 binatang iblis yang kuat, dan mungkin tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Namun, Xiao Yan masih sedikit bersemangat ketika ketiga monster itu mengepungnya. Lagi pula, jika ini masalahnya, maka hanya akan ada satu monster di tingkat makhluk abadi di sisi rekannya. Yan percaya bahwa mereka bisa masih melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga, lokasi mereka belum ditemukan. Naga ungu kemasan gelap melirik Xiao Yan, lalu mengepakkan sayapnya untuk sementara waktu, datang ke langit di atas Xiao Yan, dan berkata kepada Xiao Yan, "Manusia, jika Anda tidak dapat melarikan diri, Anda harus pergi ke tanah suci dengan saya patuh untuk menerima sanksi. Setidaknya Anda bisa hidup sedikit lebih lama." Waktu. Naga ungu kemasan gelap memandang Xiao Yan, dan sepasang murid emas yang mempesona bersinar dengan cahaya redup. Xiao Yan melirik binatang itu, dan api di tangannya berangsur-angsur muncul. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk mengikuti binatang ini dengan patuh kembali. Aku sama sekali tidak berniat menjadi musuhmu. Jika kalian sedang berjuang satu sama lain, maka jangan salahkan aku karena kejam. Menghadapi aliansi 3 monster di level pertarungan abadi, Xiao Yan tidak berani lengah dan selalu waspada. Jika itu masalahnya, mari kita perbaiki hukum di tempat. Naga ungu kemasan gelap memandang Xiao Yan, dan dengan satu sayap, itu muncul tepat di samping Xiao Yan, dan seketika bulu-bulu di sayapnya menjadi sangat keras, dan sayap ini seperti kipasnya yang besar, dia mengipasi langsung ke arah Xiao Yan. Bayangan itu terbagi menjadi 1000 kaki, dan 1000 kaki adalah satu. Xiao Yan tidak menahan diri saat menghadapi binatang buas di tingkat puncak alam roh abadi. Serangan Xiao Yan tampaknya kuat mendarat di sayap itu. Segera kecepatan sayap itu hanya sedikit stagnan, dan menabrak Xiao Yan lagi. Wajah Xiao Yan berubah, tubuhnya bersandar, dan sayapnya langsung menyentuh wajah Xiao Yan. Pada saat ini, badak juga menabrak Xiao Yan, dan Xiao Yan segera melompat dan duduk tepat di belakang badak. Xiao Yan meninju bagian belakang badak ini. Kulit badak itu hanya penyok ke dalam dan kemudian pulih kembali. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan nafas, sungguh kemampuan bertahan yang kuat. Xiao Yan benar-benar berlari di punggungnya, dan badak itu tampaknya telah sangat dipermalukan. Ia berlari cepat, seolah-olah akan menjatuhkan Xiao Yan dari punggungnya. Tapi sayang sekali, Xiao Yan bisa. Sangat mudah untuk merebut ini. Kesempatan, bagaimana dia bisa mengecewakan dirinya sendiri dengan mudah. Dan naga ungu kemasan gelap dan harimau melihat pemandangan ini dan tidak berani menembak sesuka hati. Mereka hanya menatap pemandangan ini. Ayo pergi dengan tenang, lalu cari tempat untuk menutupi terobosan Nona Yunyun untuk menjadi Doosian. Matao mengucapkan kalimat ini perlahan setelah berpikir. Sepanjang jalan, mereka juga memperoleh 5 buah pelangi bintang 7, Yun mengambil 3 dari mereka. Meskipun saya tidak tahu seberapa efektif buah pelangi bintang 7, tidak ada keraguan bahwa Yun memiliki kemungkinan terbesar untuk menerobos menjadi Doosian dalam waktu singkat. Jika Yun menerobos, maka stres mereka secara alami akan berkurang banyak. Namun, meskipun rencana mereka sangat bagus pada saat ini, sebuah kecelakaan terjadi. Di ruang tersembunyi tidak jauh, sebuah pisau panjang tiba-tiba dikeluarkan, dan kepala monster yang paling dekat dengan Matao dan yang lainnya langsung terpenggal. Binatang itu perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan darah memercik langsung ke tanah. Dalam sekejap, Warcraft, yang baru saja menonton pertempuran, menjadi marah.
Sekelompok monster bergegas ke arah Ma Tao dan Yun Yun tanpa ragu-ragu. Semua orang melihat pemandangan ini, dan sentuhan kegugupan membanjiri hati mereka. Alasan mengapa Xiao Yan menahan 3 monster dari level Fighting Immortal adalah untuk berharap bahwa Ma Tao dan Yun Yun akan melarikan diri dari sini dengan lancar. Tetapi karena kecelakaan ini, posisi mereka benar-benar terbuka untuk dilihat monster. Mengaum, raungan monster satu demi satu secara bertahap terdengar di bagian langit dan bumi ini, dan mereka berlari langsung ke sisi ini. Sementara sebagian besar monster mengejar Ma Tao dan yang lainnya, satu monster baru saja mati. Menatap ke arah Xiao Yan, itu adalah monster seputih salju, rubah iblis berekor 9. Kekuatan monster ini juga telah mencapai Dosian. Tetapi bahkan jika monster di sisinya dipenggal, rubah iblis berekor 9 masih tidak memilih untuk melakukannya, tetapi hanya menonton adegan ini dengan tenang. Ma Tao dan posisi mereka terungkap. Pada saat ini, mereka tidak terlalu peduli. Mereka hanya bisa pergi dari sini sesegera mungkin sementara Dosian lawan tidak bergerak. Namun, meskipun mereka memilih untuk mengungsi pada saat pertama, kecepatan monster juga sangat cepat, terutama di antara monster tingkat kaisar ini. Banyak monster dapat memiliki kemampuan untuk terbang, berangkat lebih awal, dan menjerat kuda. Yang lain, hanya dalam sekejap, pihak ini jatuh ke dalam situasi jarak dekat yang besar. Ratusan monster membentuk gelombang binatang buas yang menakutkan, terutama di bawah mata monster ini. Manusia berani langsung membunuh teman mereka dengan metode yang begitu kejam. Mereka sepertinya ingin melampiaskan semua dendam mereka. Namun, di bawah tekanan itu juga merupakan sumber motivasi. Ma Tao dan yang lainnya semua tahu bahwa itu bukan keberadaan yang paling menakutkan. Lagi pula, Dosian lawan belum menembak mereka. Jika mereka melakukannya, maka ada tidak diragukan lagi bahwa tekanan mereka akan meningkat lagi. Meskipun saya sudah lama tahu bahwa memasuki ruang ini akan mengarah pada pengalaman mendekati kematian, saya tidak pernah membayangkan bahwa binatang buas ini benar-benar akan meluncurkan serangan yang terorganisir dan berskala besar. Dan di langit seluruh medan perang, seorang pria berbaju hitam melihat medan perang di tanah, dan berkata dengan mencibir di sudut mulutnya, ini benar-benar mengasyikkan. Bertarung perlahan, bertarung. Ketika Anda berdua kalah, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang iblis, aku akan memenggal semua kepalamu. Namun, aku ingin memenggal kepala orang itu terlebih dahulu. Ekspresi seperti apa yang harus aku biarkan dia mati? Pria bermata hitam itu perlahan-lahan menyapu sekelompok orang di tanah, memperlihatkan warna kusut. Setelah berjuang lama, orang ini akhirnya menatap Ma Tao, karena Ma Tao adalah orang yang paling tenang dan paling rasional di tim ini. Ketenangan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Yang ingin dia lihat adalah seseorang dengan ketakutan dan kemarahan di wajahnya. Ketenangan ini, dia ingin menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Setelah mengambil keputusan, dia melirik Ma Tao, lalu menggerakkan sosoknya dan berjalan langsung ke arah Ma Tao. Wen Lin, Jin Hua, Yang Yang, kami berempat melindungi Yun Yunhe dan Zhang Qian untuk mundur. Ikuti rencana kami, kata Ma Tao tanpa ragu setelah memukul mundur monster dengan satu pukulan. Meskipun saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Yun Yun untuk menerobos ke Dosian, setidaknya tidak akan melebihi waktu Xiao Yan. Tidak diragukan lagi tidak mungkin untuk bernegosiasi dengan kelompok monster ini saat ini. Oleh karena itu, hanya dengan kekuatan yang cukup dapat membuat kelompok monster ini diizinkan untuk bernegosiasi. Ketika Yun Yun mendengar kalimat ini, ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Tetapi Yun Yun juga orang yang tegas, dan itu juga merupakan hal yang baik bagi mereka untuk dapat menembus Dosian lebih awal. Pada saat ini, Dosian lawan tidak berpartisipasi. Begitu mereka berpartisipasi, jika mereka tidak memiliki petunjuk, maka tidak ada keraguan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup di pihak mereka, dan pada dasarnya mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Yun Yun segera bergerak dan menyapu. Zhang Qianying ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Yun Yun membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Alasan untuk pergi saat ini bukanlah untuk mundur, tetapi untuk memenangkan bagian untuk kekuatan pasangannya. Ketika Yun Yun dan Zhang Qian pergi, mereka berempat tidak ragu untuk sepenuhnya meledakkan kekuatan tempur mereka, kecuali beberapa monster terbang yang terbang tepat di atas kepala mereka, mengejar Yun Yun dan yang lainnya. Saat ini, Ma Tao melirik ke langit, tetapi dia tidak mencegat beberapa binatang. Zhang Qian seharusnya bisa menyingkirkan binatang terbang ini. Terlebih lagi, Yun Yun dan yang lainnya pergi ke arah yang sama dengan kepergian Lei Jun. Jika mereka bisa bertemu Lei Jun seharusnya bisa menghadapinya.
Pada saat ini, yang harus dia hadapi adalah monster di depannya. Monster di Matao berangsur-angsur pergi, dan pada saat ini, seekor gajah besar muncul di depan Matao. Batangnya yang panjang sedikit digulung, dan dua gading besar bersinar dengan cahaya dingin. Setiap kali gajah ini melangkah, seluruh tanah bergetar. Bahkan ketika Matao melihat monster ini tanpa sadar menelan seteguk air liur. Meskipun binatang ini tidak mencapai tingkat Dosian, itu berkali-kali lebih kuat dari rata-rata kaisar tertinggi. Gajah itu menatap Matao yang ada di depannya, dan langsung melemparkan belalai yang panjang. Matao mengerutkan kening, tangannya runtuh, dan tiba-tiba dinding tanah setebal 1 meter muncul tepat di depan Matao. Belalai gajah itu menabrak dinding tanah di depannya, hanya dalam sekejap. Dinding bumi itu runtuh pada saat ini. Momen. Hidung panjang itu menghantam langsung ke arah Matao, penuh kekuatan. Tangan Matao juga muncul di pohon suci lagi, dan dia harus serius saat ini. Kekuatan monster ini jauh di luar imajinasinya. Namun, ketika Matao hendak menahan serangan ini, cahaya putih muncul langsung di belalai gajah. Segera, belalai gajah yang panjang itu terputus, dan sesosok perlahan menghilang. Muncul di depan Matao. Matao melihat sosok di depannya dan tidak bisa menahan untuk menggosok matanya, tetapi menemukan bahwa dia tidak salah, orang di depannya adalah si Kongming. Ikuti aku. Si Kongming langsung memegang tangan Matao dan berjalan satu arah dengan Matao. Matao memandang si Kongming di depannya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tetapi segera alisnya berkerut rapat. Di sisi lain, rubah iblis berekor 9, yang belum memulai, tiba-tiba menghilang di tempatnya. Sepanjang jalan, setiap monster yang ingin menyerang Matao dan si Kongming langsung terbunuh ketika jaraknya setengah meter dari keduanya. Tutup sekarang, hanya 2 orang yang bisa pergi, kan? Wenlin, Jinhua, dan yang menyaksikan adegan ini dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Siapa pria berbaju hitam itu? Mengapa Matao mengikutinya? Dan menilai dari tindakannya, sangat mungkin itu bukan musuh. Namun, di medan perang ini, tidak mungkin bagi Warcraft untuk memberi mereka waktu untuk berpikir, jadi mereka hanya bisa perlahan menekan rasa ingin tahu mereka. Matao mengikuti si Kongming di depannya dan secara bertahap keluar dari medan perang. Matao memandang orang di depannya, dan perlahan menarik tangannya ke belakang, dan berkata dengan suara agak dingin, "Siapa kamu? Siapa? Mengapa? Berpura-pura menjadi pasanganku?" Kata-kata Matao tiba-tiba menghentikan orang di depannya, dan pada saat ini, si Kongming di depannya secara bertahap menghilang, digantikan oleh sosok hitam. Pada saat inilah pedang panjang yang bersinar dengan cepat menyerang Matao. Sangat cepat, ketika Matao merasakan pisau itu, wajahnya sedikit berubah, dan dia hampir tidak ragu untuk melindungi kayu suci di tangannya sendiri, dan tiba-tiba pisau panjang itu langsung menebas kayu suci. Namun, pohon suci ini tidak rusak sama sekali, tetapi pria berbaju hitam di depannya membanting telapak tangan langsung ke dada Matao, dan sosok Matao terbang keluar. Ledakan, sosok Matao jatuh dengan keras ke tanah. Bahkan jika dia setenang dia tidak bisa menahan cemberut. Jelas, orang ini datang dengan persiapan penuh. Ya, aku hanya ingin ekspresi ini, horor, ketakutan, dan tidak ada petunjuk. Pria di depan Matao tampak sangat puas dengan mahakaryanya. Ketenangan di wajah Matao saat ini telah benar-benar hilang, dan inilah pemandangan yang ingin dia lihat. Ketika Matao mendengar kalimat ini, dia secara bertahap memahami sesuatu dalam pikirannya. Haruskah kamu yang terus memenggal kepala monster di ruang ini? Matao menyeka darah dari sudut mulutnya dan perlahan berdiri dari tanah, memikirkan tindakan balasan. Tidak, aku tidak hanya memenggal kepala monster, tapi juga manusia. Itu yang aku suka lakukan untuk membekukan ekspresi mereka selamanya. Itulah yang ingin aku lakukan. Kamu adalah orang pertama yang bisa aku ambil di ruang ini. Aku menyerang orang itu, siapa yang mati. Selanjutnya, biarkan aku berpikir ekspresi seperti apa yang harus aku biarkan kau mati. Sedih dan marah, tidak mau, atau bahagia. Pria di depan Matao menatapnya, seperti seorang seniman yang meneliti gayanya sendiri seperti karya seni. Benar saja, itu dia. Matao melihat cabul di depannya, dan ekspresi bermartabat akhirnya muncul di wajahnya. Tampaknya alasan mengapa sekelompok monster yang berbeda akan bersatu. Tidak ada keraguan bahwa berurusan dengan mereka adalah hasil dari monster yang dibantai orang ini. Ketika Matao berpikir dengan cemas, pria di depannya akhirnya menunjukkan ekspresi main-main. Demi kamu bisa lolos dari seranganku, aku akan membiarkanmu kalah dengan senang hati. Visi. Pria berbaju hitam itu menatap Matao dan perlahan mengucapkan kalimat ini.
Ketika kalimat ini muncul, Ma Tao tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah menghilang. Pada saat ini, tampaknya dia tidak lagi berada di alam rahasia ruang dan waktu, tetapi, kembali ke waktu bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita cantik secara bertahap muncul di depan Ma Tao. Ibu, melihat wanita di depannya, Ma Tao akhirnya tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit ekstasi, tetapi lebih dari kejutan. Dia akhirnya melihat ibunya lagi. Tepat ketika senyum muncul di wajah Ma Tao, sebilah pisau panjang menebas tepat di leher Ma Tao. Tiba-tiba, sesosok tubuh perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan tubuh itu terpisah. Terlalu lemah, apakah tidak ada orang yang bisa bermain denganku untuk sementara waktu? Sosok hitam itu jelas sangat percaya diri dengan caranya sendiri, dan secara bertahap terdengar dengan suara yang agak kesal. Membosankan. Karena kalian semua sangat lemah, maka aku akan mengurus kaptenmu terlebih dahulu, dan membunuh ketiga monster itu. Sebuah cahaya dingin melintas di mata pria berbaju hitam itu, dan lalu sosoknya bergerak, berjalan menuju kejauhan, mengabaikan mayat yang tergeletak di tanah lagi. Tepat setelah pria itu pergi, sesosok perlahan berjalan keluar dari sisi lain, wajahnya dipenuhi keringat, dan itu adalah Ma Tao. Namun, saat ini, napasnya terus meningkat. Adegan tadi terlalu berbahaya, jika dia tidak cukup waspada, dia mungkin tidak akan bisa bangun. Namun, sangat disayangkan bahwa orang ini telah menjadi kambing hitamnya sendiri dan meninggal secara tragis di bawah pisau jagal. Karena Ma Tao sudah tahu bahwa orang di depannya bukanlah si Kongming yang asli, dia secara alami tidak akan mengungkapkan identitasnya tanpa tindakan pencegahan. Oleh karena itu, kekuatan jiwa Ma Tao sedang memeriksa apakah ada orang di sekitar, dan kebetulan melihat ini terluka parah, orang-orang di dekatnya. Karena itu, ketika pisau panjang itu dekat dengannya, Ma Tao memindahkan penggantinya tepat waktu, dan dia diselamatkan. Namun, ini tidak diragukan lagi merupakan pertaruhan baginya. Karena tidak peduli apakah waktu penggantian terlalu dini atau terlambat, dia tidak dapat melarikan diri dari kematian, tetapi untungnya dia telah berhasil lolos dari tangan maut. Ibuku, tidak mungkin untuk kembali lagi. Dia kembali, baik dalam mimpi atau dalam bahaya. Ma Tao menggelengkan kepalanya dan kembali ke medan perang tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, hanya ada Wen Lin, Jin Hua, dan Yang di medan perang. Kemungkinan besar mereka tidak dapat bertahan, jadi dia harus bergegas tepat waktu. Pada saat ini, tidak jauh dari Zhang Qian dan Yun Yun, rubah iblis berekor 9 menatap dua orang di depannya, dan matanya bersinar dengan sedikit panas terik. Hanya ada satu kesempatan bagi kita untuk berubah. Menjadi monster, putri ini pasti ingin aku ubah menjadi orang tercantik di dunia ini. Namun, dilihat dari orang-orang yang aku lihat sejauh ini, mereka berdua lebih tampan. Setelah aku berhasil berubah, aku akan membunuhmu. Mungkin, aku masih bisa memanfaatkannya. Ambil kesempatan untuk meninggalkan tanah hantu ini. Rubah iblis berekor 9 itu mengeluarkan sedikit kesombongan. Pada saat ini, guntur besar tiba-tiba muncul di depan rubah iblis berekor 9 ini, dan suara keras secara bertahap terdengar, sangat disayangkan. Ketika monster itu berubah, itu juga waktu terlemah, bukan? Manusia, rubah iblis berekor 9 menatap pria di depannya dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Rubah iblis berekor 9 bergerak dan ingin melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, tombak emas muncul di tangan Lei Jun, dan tombak itu tetap tepat di rubah iblis berekor 9. Di depan leher, selama dibutuhkan satu langkah ke depan, maka tombak panjang ini pasti akan menembus ke dalam tubuhnya. Adegan ini segera membuat rubah iblis berekor 9 membatalkan rencananya untuk melarikan diri. Jika dia tidak berubah saat ini, dia pasti tidak akan takut pada Lei Jun sama sekali, dan rubah iblis berekor 9 pasti salah satu terbaik di antara World of Warcraft. Namun, ini adalah saat paling kritis baginya untuk berubah menjadi bentuk. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Sekali dia melewatkan kesempatan ini, akan lebih sulit baginya untuk berubah bentuk. Rubah iblis berekor 9 ingin berubah menjadi manusia, itu tidak sesederhana monster normal. Selama dia mengambil rumput transformasi atau pil transformasi, itu dapat diubah dengan mudah. Jika rubah iblis berekor 9 ingin berubah bentuk, ia harus memenuhi 1000 tahun sebelum dapat berubah bentuk. Jadi begitu kesempatan ini terlewatkan, ia harus menunggu 1000 tahun lagi. Manusia, jika kamu membunuhku, maka tidak ada keraguan bahwa kalian semua tidak akan pernah bisa pergi dari sini hidup-hidup. Jika kamu rela membiarkan aku pergi, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu.
Rubah iblis berekor 9 itu tampak di Lei Jun, meskipun ada warna panik, tetapi tidak ada keraguan bahwa rubah iblis berekor 9 masih memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga ia tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi bahaya. Lei Jun memandang rubah iblis berekor 9 di depannya, dengan seringai di sudut mulutnya. Bahkan jika aku melepaskanmu, kamu tidak akan serta-merta melepaskan kami. Sepakat. Lei Jun memandang rubah iblis berekor 9 di depannya. Dia tahu bahwa rubah iblis berekor 9 adalah salah satu binatang paling spiritual di dunia binatang. Pada saat itu, Lei Jun masih tidak berani meremehkan dia sedikit pun. Karena itu, lebih baik mengikuti kata-katanya dan memperjuangkan kepentingan Anda sendiri. Kesepakatan apa? Rubah iblis berekor 9 memutar matanya, selama dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkan orang di depannya. Kemudian setelah dia berhasil mengubah dirinya sendiri, akan ada beberapa cara untuk menghadapinya. Kami tidak memiliki banyak keluhan dengan keluarga Warcraft Anda. Sejak memasuki dunia ini, kami belum mengambil inisiatif untuk membunuh Warcraft manapun. Oleh karena itu, saya berharap untuk berdamai dengan keluarga Warcraft Anda. Sebagai ketulusan rekonsiliasi, kami dapat membantu Anda. Bagaimana kalau menemukan orang yang membunuh binatang itu dan membunuhnya bersama-sama? Kata Lei Jun, melihat rubah iblis berekor 9 di depannya. Status rubah ekor 9 di dunia Warcraft jelas tidak rendah. Jika rubah ekor 9 ini bersedia untuk berdamai, maka tidak ada keraguan bahwa tekanan Xiao Yan akan berkurang dalam sekejap. Selain itu, dengan kesempatan untuk bekerja sama, maka dengan keterampilan pemurnian obat Xiao Yan, mungkin mereka dapat mencoba bekerja sama dengan keluarga Warcraft. Pada saat itu, tidak perlu bagi mereka untuk terus mencari Seven Star Rainbow Berry. Tidak mungkin. Rubah iblis berekor 9 memandang Lei Jun di depannya dan menolak tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia sudah merasakan ketulusan Lei Jun, dia tetap tidak akan memilih untuk percaya pada manusia. Pikirkan dengan jernih, ini terkait dengan hidupmu. Lei Jun memandang rubah iblis berekor 9 di depannya, dan kekuatan guntur dan kilat secara bertahap muncul di tangannya. Manusia membunuh orang-orangku, dan mereka sangat kejam. Bagaimana kami bisa mempercayai kalian manusia? Jika kalian memiliki kemampuan, kalian akan membunuhku, tetapi kalian juga harus menanggung murka World of Warcraft kita. Rubah iblis berekor dan sepasang iblis mata aneh itu menjadi tegas. Jika itu menyetujui permintaan Lei Jun saat ini, maka dia pasti akan menjadi orang berdosa di seluruh World of Warcraft, dan dia tidak akan setuju bahkan jika dia mati. Terlebih lagi, Lei Jun mungkin tidak bisa membunuhnya. Jika Anda benar-benar rela melepaskan kesempatan ini untuk berubah bentuk, maka tidak ada keraguan bahwa Anda masih bisa hidup. Lei Jun memandang rubah iblis berekor 9 di depannya, mengerutkan kening, dan kemudian perlahan-lahan menyingkirkan tombak panjang di tangannya, dan berkata dengan suara yang agak tak berdaya, sebagai sesama dari jenis yang sama, saya masih bisa melakukannya. Anda mulai berubah. Benar, saya akan melindungi hukum untuk Anda, tetapi Anda sama sekali tidak diizinkan untuk berubah menjadi penampilan mereka. Lei Jun secara alami memahami pikiran rubah iblis berekor 9 ini, jadi dia memperingatkan tanpa ragu-ragu. Rubah iblis berekor 9 siap bertarung sampai mati, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lei Jun akan memilih untuk mundur, dan ada sedikit keraguan di mata itu. Namun, dia segera menjadi tegas dan memulai transformasinya sendiri. Meskipun Warcraft memiliki umur yang jauh melebihi manusia, bakatnya lebih rendah dari manusia, bahkan monster super seperti rubah ekor 9 masih memiliki jarak antara dia dan manusia. Lebih penting lagi, sangat sulit bagi Warcraft untuk meningkatkan kekuatan mereka, terutama Warcraft seperti rubah setan ekor 9, yang seringkali membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh sedikit. Oleh karena itu, klan rubah ekor 9 berharap untuk berubah menjadi manusia, sehingga kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat. Cahaya putih berangsur-angsur memancar dari tubuh rubah iblis berekor 9, dan ekor putih 9 ekor berdiri tinggi, dan rubah iblis berekor 9 memulai transformasinya sendiri. Lei Jun melihat pemandangan di depannya, mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan. Kebencian monster terhadap manusia tampaknya merupakan bawaan. Bahkan jika monster ini telah hidup di alam rahasia ruang dan waktu untuk waktu yang lama, mereka belum memiliki terlalu banyak kontak dengan manusia. Namun, tindakan manusia tidak diragukan lagi telah melanggar garis bawah mereka. Begitu mereka melawan, mereka sangat gila. Saat rubah iblis berekor 9 ini mulai berubah menjadi dirinya sendiri, Yun Yun melihat ke arah 7 bintang pelangi beri di sampingnya di kejauhan, dan ada sedikit kekhawatiran di wajahnya.
Menerobos puncak kaisar tertinggi untuk berjuang abadi tidak diragukan lagi akan membutuhkan waktu dan peluang. Bisakah buah pelangi bintang 7 ini benar-benar membantu Anda berhasil menembus ke tahap pertempuran abadi? Tapi Yun Yun menggertakkan giginya begitu dia memikirkan situasi yang mereka hadapi. Ketika dia berjanji untuk tetap menggantikan Yang Chen, dia sudah memikirkan kesulitan di depan. Oleh karena itu, saat ini Anda harus mengatupkan gigi dan bertahan apapun yang terjadi, dan Anda harus berhasil. Hanya ketika Anda berhasil, Anda dapat layak dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Yun Yun melihat buah pelangi bintang 7 di depannya. Kekuatan jiwa yang besar bergegas menuju buah pelangi bintang 7 di depannya. Dan tiba-tiba energi murni mengalir langsung ke tubuh Yun Yun. Buah pelangi bintang 7 yang Yun petik sendiri dapat diserap oleh Yun Yun. Sementara sebagian besar energi dalam 3 buah pelangi bintang 7 lainnya hilang, mengaum. Di dataran yang luas, seekor harimau besar mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Segera, dengan harimau sebagai pusatnya, gelombang suara yang kuat menyebar langsung ke sekeliling. Di dahi harimau yang ganas itu, kata Wang lebih jelas ini adalah kekuatan raja, dan tidak ada yang diizinkan untuk melanggarnya. Raungan ini, yang bahkan telah melewati keterampilan bertarung jiwa yang normal, bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan hanya merasakan sakit kepala yang membelah, dan bahkan pada badak ini, dia hampir tidak bisa mempertahankan bentuk tubuhnya. Jelas Xiao Yan selalu berada di tubuh badak ini. Baik harimau ganas maupun naga ungu emas gelap itu tidak berani menyerang dengan ringan. Lagi pula, mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan tembakan mereka, dan kemungkinan besar mereka bahkan akan menyerang rekan satu tim mereka, juga terluka. Tapi badak ini adalah yang paling pemarah, dan yang paling tidak tahan dengan keluhan. Jika mereka secara tidak sengaja melukai badak ini, saya khawatir badak ini pasti akan menjadi liar. Ini berbahaya. Di bawah kendali kekuatan jiwa yang kuat, Xiao Yan dengan cepat menyingkirkan serangan sonik ini, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Jika kamu memilih untuk menyerangku, maka kembalikan semua serangan ke badak di bawahku. Skyfire di tangan Xiao Yan berangsur-angsur muncul, ki pertempuran di tangannya melonjak, dan dia tiba-tiba meninju dirinya sendiri. Badak di bawahnya hancur. Meskipun pertahanan badak ini sangat kuat, pukulan Xiao Yan mengandung kekuatan yang kuat saat ini. Dan bahkan badak ini tidak tahan lagi, dan seluruh tubuh secara bertahap jatuh ke tanah, dan bahkan kedua punggungnya juga bergetar. Badak itu dilempar begitu banyak oleh Xiao Yan, dan dia tidak tahan, dan secara bertahap terdengar dengan raungan, robek orang ini berkeping-keping untukku. Harimau yang ganas dan naga ungu emas tua sedikit lamban ketika mereka mendengar kebencian ini, dan tidak ada keraguan bahwa badak itu benar-benar marah. Naga ungu kemasan gelap menatap Xiao Yan, sayapnya bergetar, dan cakar naga besar meraihnya langsung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menyaksikan adegan ini. Jiu Qiao Linglong Ruler langsung bertemu binatang ini. Tetapi begitu dia menyentuhnya, Xiao Yan merasakan kekuatan yang sangat mendominasi. Naga ungu kemasan gelap ini adalah monster naga, dan kekuatannya sebanding dengan puncak alam peri, saat ini sangat kuat. Namun, meskipun Xiao Yan kuat, dia masih dirugikan di bawah kekuatan yang mendominasi ini, tapi dia masih nyaris tidak melawan. Namun, yang paling mengganggu Xiao Yan bukanlah serangan monster ini, tetapi di belakang Xiao Yan selalu merasakan aura teduh menguncinya. Dan itu masih aura pembunuh. Apakah ada musuh kuat lain yang datang? Namun aura pembunuh ini harusnya berasal dari manusia. Xiao Yan menahan serangan naga ungu kemasan gelap ini dan tidak bisa membantu tetapi membalikkan kekuatan jiwanya di belakangnya, bergegas pergi. Pada saat ini, di ruang belakang Xiao Yan, pria berbaju hitam memandang ketiga monster dan Xiao Yan di depannya. Senyum muncul di sudut mulutnya dan berkata, monster yang sangat kuat, manusia ini bukan buruk. Setelah menahan serangan ketiga monster ini begitu lama, aku punya rencana untuk menambahkan kepalanya ke koleksiku. Namun, sepertinya dia telah menemukan keberadaanku. Ketika pria berbaju hitam itu merasakan kekuatan jiwa Xiao Yan datang ke arahnya, dia mau tidak mau menunjukkan sedikit pemikiran. Tapi segera, tatapan main-main muncul di sudut ruangan, mulutnya. Naga ungu kemasan gelap melihat bahwa Xiao Yan telah menahan serangannya, dan cakar naga lainnya menekan tubuh Xiao Yan tanpa ragu-ragu, mencoba mencabik-cabik tubuh Xiao Yan. Gerakan naga ungu kemasan gelap ini jatuh lagi, dan badak di bawah kaki Xiao Yan secara bertahap menekuk kakinya dan berlutut di tanah di bawah kekuatan laporan ini. Tekanan yang begitu menakutkan, bahkan ia tidak tahan. Cakar naga tajam mendarat langsung di lengan Xiao Yan.
Tiba-tiba, pakaian Xiao Yan terkoyak. Noda darah merah terang muncul langsung di lengan Xiao Yan. Itu memasuki pikiran Xiao Yan. Pada saat inilah ruang di belakang Xiao Yan berfluktuasi, dan sesosok tiba-tiba muncul dari ruang itu, langsung berubah menjadi bayangan hitam, dan pisau panjang di tangannya menebas langsung ke pinggang Xiao Yan. Sial, itu terjadi pada saat ini. Ekspresi Xiao Yan berubah. Dia berbalik ke samping tanpa ragu-ragu, dan jatuh langsung dari badak, seluruh tubuh jatuh tidak jauh dari Xiao Yan. Sama seperti Xiao Yan jatuh dari badak, badak juga secara bertahap berdiri dari tanah dan menatap Xiao Yan dengan mata pembunuh. Pria berbaju hitam yang muncul melambaikan tangannya ke binatang di depannya dan berkata, "Oke, tiga. Dia adalah musuhku. Dia membunuh pasanganku. Apakah aku akan membalas dendam padanya? Membunuhnya. Apakah aliansi hitam masih menjadi anggota persekutuan alkemis?" Xiao Yan memandang orang di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dalam hatinya. Orang yang begitu hina dan tidak tahu malu untuk benar-benar melakukan hal seperti itu. Namun, Xiao Yan secara bertahap menyangkal keputusannya. Lagi pula, jika itu dari dua kekuatan ini, penampilan mereka biasanya akan disertai oleh seluruh tim, bukan hanya satu orang. Ini harus sama dengan si Tianyu, yang membunuh Yang Feng dan Bingning, seseorang di atas yang keenam, dengan bakat dan kekuatan tertentu. Seolah-olah badak tidak mendengar kata-kata ini, ia bergegas menuju Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan orang lain, dia hanya ingin mencabik-cabik Xiao Yan untuk membalaskan dendam Sue Hen. Manusia, bunuh. Pada saat ini, harimau ganas itu menerkam langsung ke pria berbaju hitam itu, giginya yang tajam masih berlumuran darah. Pria berbaju hitam melihat pemandangan ini, dan jejak niat membunuh melintas di matanya. Tetapi segera, dia menjadi tenang, dan dia berkata dengan ringan, "Apakah kita memiliki sesuatu untuk didiskusikan? Mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan yang satu ini di depan kita. Sobat, ketika kita membunuhnya, dan kemudian kamu ingin membunuhku, belum terlambat bagi kita untuk bertarung sampai mati." Namun, harimau ganas itu mengabaikannya sama sekali dan bergegas mendekat. Dia buru-buru menghindar, dan tepat saat harimau ganas itu hendak menyerang lagi, naga ungu kemasan gelap itu berkata, "Manusia, jika kamu bisa membunuhnya, tapi aku bisa, pertimbangkan untuk membuat Anda tetap hidup. Manusia, jika kamu bisa membunuhnya, bisakah aku mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu?" Naga ungu kemasan gelap melirik pria berbaju hitam yang muncul di belakangnya, dan sayapnya yang besar menunjuk langsung ke Xiao Yan yang sedang berbicara dengan badak di kejauhan. Iblis tingkat ini semuanya bijaksana. Karena manusia bersedia terlibat dalam perang saudara, mereka secara alami akan memanfaatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, naga ungu emas gelap pasti memanfaatkan ini. Di samping naga ungu kemasan gelap, harimau ganas itu perlahan membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan dua baris gigi yang sangat tajam. Tampaknya mengancam pria berbaju hitam. Di bawah upaya bersama dari dua binatang iblis, bahkan pria berbaju hitam ini tidak bisa menahan kerutan, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. "Oke, untuk membuktikan ketulusan saya akan membantu Anda membunuhnya." Pria berbaju hitam berjalan langsung ke arah Xiao Yan, tetapi pria ini sangat lambat, sangat lambat. Naga ungu kemasan gelap dan harimau ganas memandang pria berpakaian hitam berjalan ke arah Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Manusia memang hina dan tak tahu malu, dan mereka saling membunuh saat ini. Namun, ada tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Tanduk tunggal tajam badak itu langsung menekan 9 kaki pintar dan indah Xiao Yan, dan seluruh tubuh Xiao Yan terus-menerus mundur. Badak ini lebih merepotkan dari yang diharapkan. Secara khusus, rangkaian tindakan Xiao Yan sebelumnya membuat kemarahan badak ini mencapai puncaknya, oleh karena itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan saat melakukannya. Pada saat ini, Xiao Yan merasakan aura pembunuh yang sangat kuat secara bertahap menyelimutinya. Tidak jauh di depannya, pria berbaju hitam yang baru saja menyerangnya muncul kembali. Xiao Yan mengerutkan kening, itu benar-benar hantu. Jangan pergi. Segera, Xiao Yan menginjak tanah dengan satu kaki, dan seluruh kaki kanannya tenggelam ke tanah. Segera, tangan Xiao Yan secara bertahap menarik diri dari 9 penguasa indah yang terampil, bergegas keluar. Minggir, pukulan Xiao Yan menghancurkan penguasa indah Jiu Qiao di depannya lagi. Dan tiba-tiba, energi manik langsung ditransmisikan melalui penguasa indah Jiu Qiao Xiao Yan kepada orang yang bekerja dengan Xiao Yan. Badak, seluruh tubuh badak itu juga terbang langsung ke kejauhan dan jatuh dengan keras ke tanah.
Saat itulah badak besar terbang keluar, pedang yang bersinar dengan cahaya dingin menyapu Xiao Yan secara langsung. Melihat pedang itu, Xiao Yan merasakan hawa dingin di lehernya. Terutama itu adalah aura pembunuh pada orang ini. Seolah-olah itu benar, terwujud, seolah-olah bisa membekukan darah seseorang. Namun, ketika pisau panjang itu mengenai tubuh Xiao Yan, 9 kaki pintar dan indah Xiao Yan mengayun ke atas menghalangi serangan pria berbaju hitam itu. Pada saat inilah pria berbaju hitam itu langsung membanting dada Xiao Yan dengan telapak tangan, dan Xiao Yan sepertinya sudah memperkirakan langkah ini sejak lama, dan membanting langit dengan pukulan. Telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan, dan ruang di sekitar keduanya tiba-tiba menjadi terfragmentasi, dan tanah di bawah kaki Xiao Yan terbelah pada saat ini. Sosok Xiao Yan mundur selusin langkah lagi sebelum perlahan berhenti. Dan orang itu juga mundur beberapa meter, menatap Xiao Yan dengan ekspresi terkejut. Semangat bersemangat, dia benar-benar pantas menjadi kapten mereka. Saat menghadapi monster, dia bisa menerima seranganku, tapi sayangnya, pasanganmu tidak seberuntung itu. Aku lupa meletakkan kepalanya di atasnya. Bawa ke sini jadi kamu bisa menikmatinya. Hehe, pria berbaju hitam itu menatap pria berbaju hitam itu, menjilat bibirnya yang kering, dan menatap Xiao Yan, seolah-olah dia sedang menatap mangsanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Xiao Yan menatap pria di depannya dan tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Namun, Xiao Yan segera terdiam. Jika Dou Xian yang menakutkan seperti itu memilih untuk menyerang, itu pasti akan sangat berbahaya bagi mereka. Hehe, orang itu bisa tetap tenang ketika dia dalam bahaya. Sayang sekali ketika orang terpentingnya muncul di depannya, kekuatan tempurnya akan langsung menjadi nol. Misalnya, visi. Segera, cahaya putih memancar dari mata orang itu, dan mata Xiao Yan tertarik secara tidak sadar. Perlahan-lahan, di depan Xiao Yan itu bukan lagi pria berbaju hitam, tetapi seorang wanita berbaju biru. Wanita itu memiliki rambut panjang dan sangat cantik sehingga tidak seperti apapun di dunia. Xiao Yan yang telah berharap untuk melihatnya lagi Kaoru tiba. Pada saat ini, 9 penguasa pintar dan indah di tangan Xiao Yan secara bertahap diturunkan, itu adalah Suner, itu adalah Suner. Suner menatapnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sepertinya tidak bisa melakukannya, berbicara. Apakah Suner benar-benar kamu? Xiao Yan mengucapkan kalimat ini hampir tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, kekuatan tempurmu juga nol. Mati. Sama seperti Xiao Yan tenggelam dalam halusinasi Suner, senyum muncul di sudut mulut pria berbaju hitam di kejauhan. Dan sekali lagi senyum panjang, pisau menunjuk langsung ke Xiao Yan. Leher Yan ditarik. Namun, tepat ketika pedang panjang itu hendak menebas Xiao Yan, sebuah suara dingin keluar dari mulut Xiao Yan, Suner jelas bukan sesuatu yang bisa kamu cemarkan. Sosok Xiao Yan di satu sisi. Pukulan pengetahuan ini melintas dan tinju di tangan Xiao Yan langsung tertutup api, dan pukulan berat itu langsung menghantam pria berbaju hitam di depannya. Ledakan. Sosok pria berbaju hitam segera mundur beberapa lusin langkah, dan kemudian secara bertahap menstabilkan sosoknya, dan penglihatan Xiao Yan kembali normal. Hihi, kamu benar-benar ulet. Pria berbaju hitam menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Xiao Yan tanpa kekecewaan, tetapi dengan semangat juang yang lebih kuat. Sudah lama sejak dia bertemu lawan yang bisa membuatnya bertarung dengan gembira. Dia berkata kepada Xiao Yan, orang yang muncul di depanmu pasti orang yang paling penting bagimu. Aku benar-benar penasaran. Yang paling orang penting bagimu. Kamu masih bisa melakukannya, aku sangat meremehkanmu. Karena itu penting, aku tahu apa yang akan aku lakukan. Jika aku kehilangan nyawaku di sini, apalagi yang bisa aku gunakan untuk melindunginya. Selain itu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghina Suner, kamu benar-benar pantas mati. Xiao Yan menatap pria di depannya. Kemarahan pria berbaju hitam ini juga terangsang secara ekstrim pada saat ini. Namun, tepat ketika keduanya akan memulai, badak di kejauhan benar-benar marah, dan dikalahkan oleh Xiao Yan lagi dan lagi. Dia, yang sudah menjadi karakter berapi-api, tidak tahan lagi dengan kegagalan semacam ini. Gunakan Xiao Darah Yan untuk membasuh rasa malunya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.